Nah, di sini pertama dalam mengingatkan teman-teman bahwa di semester 3 ini, semester 2, semester 2. Nah, kemarin kan saya beberapa kali menjadi penguji tesis ya. Nah, itu beberapa yang di semester 3 itu sudah sidang tesis itu, luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti di antara teman-teman ini di semester 3 itu sudah ada yang sidang ya. Amin. Eh, Insya Allah, Ya, Pak. insya Allah lah. Dan sekarang dicari judulnya. Kalau kalau nanti ada yang berminat untuk nulis tentang kiroat atau rosem, kajian mushaf itu nanti bisa diskusi sama saya gitu. Karena kebetulan saya di S1 juga, saya bidang saya di situ gitu. Nah, kemarin pun saya beberapa membimbing teman-teman di S2 itu, teman-teman yang memang judulnya itu terkait dengan kiroat, terkait dengan Rosem Usmani, terkait dengan wakaf ibtida dan seterusnya. Artinya eh, Pak apa Pak Aryadi itu mengarahkannya ke saya gitu, karena mungkin sudah terlalu dosen-dosen yang lain khususnya yang pasca ini sudah tidak nampung kali mungkin, jadi saya juga diikut sertakan gitu. Tapi ala kuliah tadi harapan saya sih teman-teman di semester 3 dari sekarang makanya sudah mulai berpikir mau nulis tentang apa gitu, dan biar nanti di semester tiganya dieksekusi gitu. Dan itu bisa, ternyata bisa, maksud saya bisa, bisa kalian teman-teman selesaikan di semester 3. Kan masalahnya kalau kita sidangnya berlarut-larut kan, atau tesisnya berlarut-larut, masalahnya argo jalan terus ya. Jangan menjadi donatur tetap untuk kampus ya. Jadi ya, jadi dari sekarang di awal di semester 2 ini sudah mulai berpikir mau menulis tentang apa. Nah, salah satu mata kuliah yang memang harus dijalani itu adalah mata kuliah ilmu qiraat. Di IIKI sendiri, kalau di S1, qiraat itu sampai 6 semester. Semester 1 sampai semester 6. Nah, cuma memang problemnya di semester di apa di S2 ini, mungkin ada teman-teman yang memang dari background yang memang qiraat itu baru didapatkan itu di pasca S2 ini. Ya, maka nanti kita sistem sistem perkuliahan kita itu adalah sebenarnya praktek ya. Tiap pertemuan itu praktek. Cuma di pertemuan pertama, kedua itu biar nanti saya yang berikan prolog. Kalau ada Ustadz Ahsin dulu, nanti saya mungkin yang menambahkan gitu. Menambahkan dalam arti karena beliau tuh biasanya tidak bisa mengawal atau tidak bisa on di Zoom dari awal sampai akhir. Kita berikan kesempatan saja nanti di awal. Mudah-mudahan tiap minggunya beliau bisa, karena memang mengingat kesehatan beliau yang memang sudah ya faktor usia kali mungkin ya. Tapi harapan kita sih, khususnya saya berharap beliau bisa masuk tiap minggu biar bisa membersamai kita. Kalau beliau bisa masuk, saya jadi ikutan ngaji jadinya gitu. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya tadi sistem perkuliahan kita itu nanti adalah praktek tiap tiap pertemuan itu sekitar ada 2 orang atau 3 orang lah, atau 2 orang lah cukup. 2 orang praktek dengan ayat-ayat yang tematik. Tematik dalam arti misalnya ayat-ayat tentang Maulid misalnya. Ya, kalau kalau semester kemarin itu ayat yang bertugas membaca itu tidak hanya membaca dari perspektif ilmu kiroat. Karena ini tematik, jadi ayat-ayat yang sudah ditentukan minimal minimal pembaca itu sudah tahu tafsir ijmali terkait dengan ayat itu, ya, tafsir ijmalinya saja gitu. Ini ayat ini tentang apa sih gitu. Baru nanti dibaca eh, secara saya sih memberikan kebebasan ya, dalam arti minimal yang dibaca itu riwayat atau qiraat nafi. Berarti riwayat Qaulun dan Wars. Ya, nantilah di pertemuan berikutnya saya berikan contoh gambaran seperti apa secara praktek.
Walaupun nanti sebetulnya di di apa di ada kitab beliau namanya kitab Manba'ul Barokat yang bisa menjadi kitab atau mukoror kita atau menjadi panduan kita dalam 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 pertemuan kita dalam perkuliahan ini. Atau nanti ada beberapa kitab-kitab yang bisa teman-teman download yang bisa teman-teman rujuk untuk praktek dalam tiap pertemuannya. Nah, karena ini adalah sebuah perkuliahan, maka harus ada nilai yang kita capai. Ada ada formatif, nilai formatif, ada nilai UTS dan ada nilai UAS. Nah, formatif itu terkait dengan kehadiran, maka nanti tolong PJ atau ketua kelas tiap minggunya ada grupnya kan ya? Nanti atau nanti di data ya atau tiap minggunya itu di data yang tidak masuk tuh siapa saja. Yang di data yang tidak masuk, yang masuk yang tidak didata berarti itu masuk lah gitu. Biar nanti di akhir perkuliahan itu ada rekapannya gitu. Walaupun nanti di tiap minggunya saya akan input di si akad, takutnya dia yang di si akad itu terlewat gitu maksudnya. Ini kelas B ya, kelas B berarti coba saya buka di si akad. Kelas B itu kayaknya di si akadnya Kiai Ahsin kayaknya. Coba saya lihat dulu. Ini aku belum masuk si akad saya ya. Ilmu qiraat, ilmu qiraat. Ah, belum masuk si akad. Berarti mungkin di Kiasin ya. Coba saya lihat. Karena si akad beliau juga saya yang pegang adminnya. Nah, Il2B. Di sini ada 19 orang ya? Satu lagi sakit saat Enggak, yang dari yang terdaftar di si akad namanya baru 19. August 19. Mungkin ada yang ini kali ya, belum Mungkin ada masuk yang si belum akad. belum belum ini ya, belum mengisi KRS mungkin saat. Ya, mungkin nanti tolong sambil kita absen ya. Baik saat. TM Yusuf Amir Abdullah, Lagi izin sebentar saat. tapi ada tadi ya. Ada tadi. Beliau PJ matkul ini saat. Oke. Muhammad Mahalul Khairi, Hadir Ustaz. S1-nya di mana? Saya di UIN Antasari Banjarmasin, Ustaz. Banjarmasin. Berarti posisi kan di Banjarmasin ya? Di Palangkaraya, Oh, Palangkaraya. Palangkaraya Banjarmasin jauh ya? sekitar 4 jam, Kalimantan Tengah. Oke. Kebetulan nanti tanggal tanggal 5 sampai tanggal 10 saya ke Banjarmasin nih kebetulan nanti. Ke apa? Lambung Mangkurat ya. Ada Unlam ya, MTQ. Ustaz, ya. Ah, Di Unlam kampus ya. Unlam betul. Ada MTQ mahasiswa tingkat nasional. Kebetulan saya Dewan Hakim di bidang qiraat. Ya, di Banjarmasin ya. Itu posisi di Banjarmasin ya. Nggih. Ada Ya, dua, Ustaz. yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 10 di Banjar. Oke. Eh, berarti posisi ada di Palangkaraya sekarang ya. Nggih, betul. Karena memang perkuliahan itu full online ya. Gimana tuh? Iya, Memang, betul. oh ya, Ada saya yang baru tahu. offline juga. Ada yang Hybrid offline sih saat. juga. Ada yang offline juga. Ada yang offline juga. Gimana gimana? Hybrid saat ada yang offline ada yang online. Kalau yang dekat biasanya sih offline saat Oh, mampir ke berarti kampus. berarti boleh online, boleh offline ya sebenarnya. Ya saat. Oke. Tadi mana? Kemudian lanjutnya, terima kasih Muhammad Mahalul Khairi. Muhammad Syamilul Huda. Hadir hadir Dari S1-nya di mana? di STQ Zat Di mana tuh? Cianjur saat. Cianjur. Eh, posisi di mana sekarang? Atau tinggalnya di mana? Tinggal di Tangsel saat. Tangselnya di mana? Di Bintaro. Bintaronya di Sektor 3A. rumah di situ berarti tinggal Enggak tinggal ngekos saat. ngekos. Kalau rumah dari Bengkulu saat. Oh, Sumatera. Bengkulu. Kebetulan saya juga ngajar di Pondok Pesantren Al-Qur'annya itu kan nggak jauh kan dari Bintaro itu kan. Oh iya. Ya.
Oke. Najwa Aulia, ada Najwa Aulia? Najwa? Nggak ada ya? Najwa Aulia. Sini sih belum ada ya. Belum hadir Ustaz kemungkinan. Belum hadir ya. Oke, Hmm. sementara kita kosongin dulu dah. Nur Afifah Hasanah. Hadir Ustaz. Eh, S1-nya di mana Nur Afifah? Al-Azhar Ustaz. Masya Allah, saya langsung ngedon ini, langsung ngedon saya. Al Azhar. Lulus tahun berapa Nur Afifah? Tahun 2023. Oh, bareng bareng siapa itu ya kalau kemarin 2003? Bareng ada putrinya Kei Sobron juga itu si Rara itu. Oh iya Ustaz. Beda ya, tapi kenal, tak kenal. Enggak, banyak banget orangnya. Banyak ya. Asli Iya. mana Nur Afifah? Asli Kalimantan Selatan, Amuntai. Berarti posisi di sana sekarang ini ya. Sekarang di Banjarbaru. Banjarbaru. Bidang Dekat sama S1-nya bidangnya Banjarmasin. apa? Kemarin ngambil hadis Ustaz. Hadis ya. Ya bisa Iya. bisa dilanjutkan nanti mungkin kajian hadisnya mungkin ya atau puter puter haluan ke qiraat juga bisa Iya, kalau Azhar mah ya. iya Oke. Ustaz. Nur Aziza Aprilia. Adiro Bapak. Ya, ini Iki ya. Iya, Iki. Ya, kayaknya saya nggak asing gitu. Di AT dulu. Iya, Pak. Iya, itu. Yang tahu sudah tahun kemarin ya. Iya, Bapak. Oke, atau jangan-jangan bimbingan saya. Enggak, bukan ya. Bukan, Pak. Bukan ya. Oke. Sekarang posisi di mana Nur Aziza? Di Kalimantan Selatan, Bapak. Oh, udah pulang kampung udah ya. Iya. Oke, ya. Bagus, lanjutkan di IG ini. Raisatul Terima kasih. Mukminah. Adiro, Pak. Di mana ini? Di Serang sekarang, Pak. S1-nya juga di IG Oh, enggak. S1-nya di STIK Karima, Pak, di Solo. Solo. Oh, berarti aslinya di Serang berarti. eh Orang tua di Pamulang, Pak. Wah, Tapi gimana orang tua di nih? Pamulang. Iya, Iya, ya. saya ikut suami gitu, Pak. Oh, iya, oke, 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 oke. Berarti sebenarnya lebih dekat ini ya, IG ke Pamulang ya. Iya. Oke, baik. Rusdi Haris Dwi Putra. Rusdi Haris Dwi Putra ada? Sepertinya belum ya. Belum terlihat sini ya. Oke, salah satu nikmah. Hadir Ustadz. S1-nya di mana ini? S1-nya di IKI dulu Di Ustadz. Dulu. dulu tahun berapa Udah dulu? lama lulusnya soalnya. Tahun berapa? Ya, Tahun berapa? 2016 lulus. Wah, 2016 saya baru masuk IKI tuh. Baru Oh, banget. Ya, jadi nggak pernah masuk kelas saya berarti ya. iya Ustadz. Oke, oke. Samsul Bahri NST. Hadir Pak. Ya, S1 di mana ini? Nggak mungkin di IKI nih Samsul Bahri ini S1-nya. S1-nya di STAI Payakumbuh Pak. Di Sumbar. Payakumbuh. Ya, oke. Sekarang juga posisi di sana? Iya Pak. Oh, oke. Selamat bergabung di keluarga besar IIKI ya. Siap Oke, Sat. Siap Cindy Sat. Nabila Putri. Cindy Nabila Putri ada? Adiro, Ustadz. Hadir Nah, ada. Iya, satu di mana? S1-nya di IKI, Ustadz. IIKI Kemarin ya. sidang sama Ustadz juga. Waduh. Bimbingan siapa kamu? Iya. Saya sama Pak Sufian Effendi. Oh, Terus Sofyan. Berarti Bapak tentang tafsir tematik atau living Quran? tentang itu Pak, apa neliti tafsir Makosidi, Oh, tafsir Qasri Maqasidil. Asyur. Oke, bisa dilanjutkan nanti Iya, kajian tafsir Maqasidinya. Ya, bisa insya Allah Pak. Iya. diluas itu ya. Oke, makasih. Sri Hartini, Hadir Pak, S1 di mana Sri Hartini ini? di IKI juga Pak. IIKI. Tahun kemarin juga. Iya, teman kelasnya Kak Cindy. Oh, teman Iya, teman Oke, kelas Pak. Alhamdulillah bisa bergabung ya di saya lanjutkan di S2 di IKI ya. Oke, Suhartika.
Hadir Bapak. Sama Iki juga ini. Iya Bapak. Iki. Suaranya udah khas lah kalau Iki ini. Sama Pak. sekelas sama Cindy juga. Enggak Pak, saya kelas D. Kelas D. Tapi tahun Saya kemarin juga sama ya. Winda, Pak. Iya ya. Tahun kemarin Bapak. Alhamdulillah. Posisi di mana Suartika? Sekarang lagi di Ciputat Pak. Ciputat. Kalau Ya. Cindy posisi Saya di Pondok Aren, nah, deketan semua itu. Sri dekat Hartini? sama Al-Quran juga. Ya, Sri Hartini. Iya. Sama Sri Hartini juga di Ciputat. Ini di Pamulang Pak. Pamulang ya udah itu gampang itu ketemuannya itu. Di tengah-tengah itu ya di Gaplek lah itu ketemu ya. Iya. Oke, Syekhud Darawi. Insyaallah Syekhud Darawi. Hadir Bapak. Ya, di mana ini S1-nya? Di stay di Al Hikmah Jakarta, Pak. Jakarta Selatan. Jadi asli Jakarta ya? Iya, Pak. Ya, tinggal di Jakarta ya. Iya, Jaksel. Kadang di Bogor juga, Pak. Oh, anak Jaksel nih, anak Jaksel. Wah, Oke. Oke, selamat bergabung di IKI. Iya, Pak. Terima kasih. Umi Nur Khalifah. Hadir, Pak. Satu di mana, Umi? Saya dulu di Mercu Buana, Pak. Wah, ini hebat ini. Dari Mercu ke IKI ini loncatannya luar biasa ini. Bidangnya Iya, apa dulu di Mercu? teknik elektro, Pak. Wah, ini keren ini. Teknik elektro yang mufassiroh ini, insya Allah ini. Amin, amin ya Allah. Ya, di Mercu Buana itu dulu adik saya pada di situ itu adik saya. Berarti asli mana? Aslinya Nganjuk, Pak. Oh, Nganjuk. Tinggalnya di Tinggalnya sekarang di Pamulang. Pamulang. Oke. Pulangnya di mana Pamulangnya? Di Ciater, Pak. Ciater ya. Oh, Iya. Ciater. Oke. Dulu saya lama di Pamulang juga itu di apa di lupa itu. Saya dulu tinggal di rumah Kiai Ahsin itu di Pamulang juga dulu. 7 tahun saya tinggal di sana. Sebelum Unpam itu. Kalau Ciater agak jauh sana kan ya. Iya, Pamulang 2. Oke, terima kasih. Wafa Fadli. Wafa Fadli ada? Hadir Ustaz. S1-nya di mana? Di Suaranya agak jauh ini. di PTQ Ustaz. Oh, Masya Allah. PTQ. Lama Fakultas tidak apa? PTQ fakultas apa? lama tidak berjumpa nih Ustaz. Masih ingat Oh, saya nggak ya? cobalah ditunjukkan wajahnya. Mungkin saya kenal gitu. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ini sih senior ini, senior. Ya, Ya, bismillah Ustaz. Oke. berarti apa S1-nya di apa PTQ Ustaz ya? Iya, betul Ustaz. Ya, alhamdulillah nanti mudah-mudahan sih Walid lah ya. Ini, kalau saya dampingin Walid sebetulnya ini. Ini Ya. lama tidak belajar juga Ustaz, tidak praktek ini. Iya. Tapi Walid masih ke Masih, PSG nggak, Ustaz? masih kemarin mengisi beliau, tapi via online ya. Oke. Oh, sekarang via online ya berarti ya? Iya. Karena memang kesehatannya sudah agak jauh. Udah jarang ke Pamulang juga sekarang beliau. Ya, mudah-mudahan insya Allah lancar perkuliahan kita ini. Amin. Ya. Bismillah. Oke, terima kasih Mustafa. Wildatul Ainiyah Hadir, Bapak. hadir. S1 di mana? Di IIK, Pak. Iki. Tahun kemarin juga? Lulus tahun 2023. 2023 ya. Berarti pernah ketemu saya ya sebelumnya ya? Pernah, Bapak. Nah, oke. Oke, makasih. Ahmed Muhammad Kamali Ismail. Ada? Beliau lagi sakit, Ustaz. Beliau dari Mesir. Lagi apa? Beliau sedang sakit. Ngabarin ke Kane, beliau sedang sakit. Oh, oke. Berarti nanti ya tolong PJ-nya untuk absensinya tiap minggunya tetap di data ya, biar nanti tiap minggunya itu ada datanya. Oke, saya sedikit memperkenalkan diri ya karena ini adalah adalah pertemuan pertama dan mungkin juga nanti yang lebih banyak mengawal
perkuliahan itu mungkin saya, dan tetap harapan saya juga Kiai Ahsin bisa membersamai kita tiap minggunya. Nah, saya Ahmad Hawasi. Saya dosen tetap di S1 ya IIKI. Nah, di ilmu Al-Quran dan tafsir. Bidang saya itu ya qiraat, Rasul Usmani, Dobet, Abdul Ai, atau kajian mushaf lah, kajian tentang ilmu-ilmu yang dilibatkan dalam permushafan. Ya, Pak udah foto. Sama Mas. Coret-coret. Foto. Nah, tuh. Ikan. Lihat ikan. Nah, sorry. Nah, S1 saya di UIN, Fakultas Dirasat Islamiyah, S2 saya di PTIQ, jurusan Ilmu Tafsir, S3 saya di UIN ya, SPS sama Ulumul Quran. Tapi bidang saya kemarin disertasi nulis tentang diakritik mushaf atau dobet ya, ilmu dobet. Ya, itu ya gara-gara kata kalau bahasanya Kiai Ahsin itu gara-gara harokat saya selesai S3 saya gitu. Karena saya cuma membahas harokat ya. Harokat saya membandingkan 4 mushaf yang ada di dunia Islam. Kemudian kenapa bisa beda dan seterusnya. Nantilah kita kalau teman-teman ada yang memang tertarik untuk nulis itu ya nanti kita banyak diskusi lah tentang itu. Nah, di S2 ini sebetulnya prinsipnya saya dampingin Kiai Ahsin ya. Dampingin Kiai Ahsin dalam arti karena memang sebelum-sebelumnya itu beliau tidak bisa masuk tiap minggu, terkadang kendala bentrok jadwal atau beliau pergi keluar kota dan lain sebagainya atau kesehatan. Nah, melihat itu daripada nanti kelasnya kosong, dan perkuliahan juga tetap harus berjalan, maka nanti tiap minggunya harus ada yang mengawal perkuliahan ini. Karena nanti kalau kita biarkan libur pun kita tidak bisa melaksanakan UTS dan UAS nantinya gitu. Ya, jadi malah yudrokukulu la yudrokukulu, daripada kelas kosong nggak apa-apa lah saya yang masuk. Walaupun nanti sebetulnya saya juga masih dalam tahap belajar, ya nanti kita banyak diskusi saja gitu. Maka karena ini perkuliahan ada nilai yang harus dicapai nantinya. Ada 3 aspek ya, ada aspek formatif, ada aspek UTS dan aspek UAS ya. Formatif meliputi kehadiran, UTS dan UAS itu nanti kita sampaikan lah nanti. Cuma biasanya UTS dan UAS ini adalah terkait dengan praktek teman-teman ketika membaca bertugas membaca ayat-ayat yang memang nanti kita tentukan. Ya, jadi perkuliahan kita ini nanti total UAS sama UTS itu ada 16 pertemuan. Berarti kalau dipotong UAS sama UTS itu menjadi 14 pertemuan ya. Jadi bisa adanya terselenggaranya UAS kalau kita sudah memenuhi 14 pertemuan. Maka mudah-mudahan di 14 pertemuan ini tadi yang saya katakan berulang-ulang, mudah-mudahan Kiai Ahsin itu bisa membersamai kita dan tetap mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan bisa lebih tambah sehat lagi, tambah fit lagi, biar kita bisa terus istifadah sama beliau, bisa ngaji sama beliau ya. Itu mungkin dari saya, mungkin ada yang mau ditanya dari teman-teman, saya persilahkan. Terkait jadwal nanti saya nunggu informasi diskusi teman-teman ya, sama kelas A itu sekiranya bisa digabung dan kapan gitu. Sekiranya bisa digabung dan itu kapan. Ya mungkin sebagai opsi misalnya Senin jam 4 sore. Karena kalau Selasa saya di IIKI itu sampai kalau yang offline itu hari apa aja di kampus? Rabu dan Sabtu, Pak. Apa? Rabu dan Sabtu Rabu dan biasanya. Sabtu ya. Kebetulan kalau Rabu saya juga nggak bisa sampai sore.
Jadi saya yang sampai sore di kampus itu udah hari Selasa sama hari Kamis. Ya, itu kebetulan saya juga ngajar juga di Tarbiyah sampai sore itu dari pagi sampai sore Selasa dan Kamis. Kalau memang kebetulan ada barangan kan bisa nanti saya masuk di offline misalnya, nanti boleh jadi kayak Ahsin itu nanti atau teman-teman yang online juga nanti kita di hybrid saja. Ada yang online, ada yang offline gitu. Tapi karena bukan di hari Selasa atau Kamis, jadi ya tetap saja kita nanti online. Tinggal nanti kita diskusikan lagi lah, kita cari waktu yang pas yang memang bisa digabung. Kalau saya sih tidak digabung tidak masalah ya. Kalau saya mau kelas B satu waktu misalnya tetap di hari Rabu ini, nanti kelas A di hari lain. Cuma yang saya pertimbangkan kenapa saya mau digabung, karena itu biar nanti waktu sama kayak Ahsinnya itu biar satu kali saja, tidak berulang itu maksudnya. Karena kenapa? Karena kan materinya pun yang akan disampaikan pun sama sebetulnya. Begitu kira-kira. Ada yang mau ditanya, saya silakan. Atau ada saran? Atau cukup? Atau cukup. Ya, biasalah kalau pertemuan pertama ya cukup lah. Nggak usah lama-lama lah, cukup perkenalan saja. Tinggal minggu depan mungkin saya akan menawarkan beberapa tema-tema yang memang akan ayat-ayat yang tematik yang memang nanti teman-teman akan praktekkan dalam satu semester ini. Dan juga mungkin saya sedikit bicara tentang metode jamak qiraat ya. Kan metode jamak qiraat itu kan yang ada metode jama bil waqfi, ada metode jama bil ayah, ada metode jama bil harfi. Bagaimana? Ya nantilah kita ya, minggu depan insya Allah kita akan bahas. Saya akan siapkan insya Allah PowerPoint-nya. Dan harapan saya nanti saya akan infokan. Makanya karena waktunya belum fix, saya belum menginfokan ke Kiai Ahsin untuk jadwalnya. Nanti kalau waktunya sudah fix, sudah oke antara dua kelas ini, biar nanti saya infokan ke beliau. Mungkin itu saya mau minta keikhlasan untuk suratul Fatihahnya sama-sama. Kita baca Al-Fatihah di pembuka awal semester kita ini. Kita berharap mudah-mudahan proses perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Kita semua diberikan kesehatan, baik itu dosen, mahasiswa, atau teman-teman ya. Biar diberikan kesehatan dan juga faktor-faktor yang mendukung perkuliahan kita, apakah itu mudah-mudahan rezekinya lancar, kesehatannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tak kalah penting, mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk berinteraksi terhadap Al-Quran, apapun itu bentuknya, apakah kita membacanya, menghafalkannya, mengkajinya, memahaminya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kita mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan itu kita terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Dan ini perkuliahan kita pun kita niatkan tidak hanya sekedar menguburkan mata kuliah, tetapi memang kita niatkan untuk ibadah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman kebersamaannya untuk sore hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih banyak, Pak.